Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa beliau telah mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sok gandum atau 1 sok korma, yaitu bagi orang-orang yang merdeka, budak, laki-laki, perempuan, anak kecil dari kaum muslimin. Hadis riwayat Imam Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Bapak Pak Jalaluddin dalam materi atau mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Akan tetapi sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita pelajari diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, adapun materi kita hari ini adalah tentang zakat fitrah dan zakat mal. Akan tetapi sebelum kita memasuki pembahasan kita pada pagi hari ini, Bapak ingin menyampaikan kepada kalian tujuan pembelajaran dari materi yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Tujuannya adalah dengan metode discovery learning diharapkan kalian mampu memahami pengertian zakat secara baik, secara tepat. Kemudian kalian pun mampu memahami dalil tentang perintah mengeluarkan zakat secara tepat. Kemudian kalian pun mampu atau bisa memahami tentang macam-macam zakat dan barang-barang yang memang dikeluarkan untuk zakat. Kemudian kalian mampu atau bisa memahami syarat dan ketentuan mengeluarkan zakat secara tepat, secara baik, dan kalian pun mampu memahami atau menguasai atau memahami tentang hikmah dari mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan banggakan, langsung saja kita akan masuki pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pengertian zakat. Zakat menurut bahasa artinya bersih, suci, tumbuh, atau berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat memiliki arti mengeluarkan sebagian harta yang kita miliki dengan ukuran dan ketentuan yang tertentu, yang kemudian kita berikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua adalah dalil yang memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat. Yang pertama terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian dalil yang kedua adalah surat At-Taubah ayat 103. Allah berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka untuk membersihkan dan menyucikan mereka. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian, adalah yang terkait dengan pembagian zakat. Zakat dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah zakat fitrah, dan yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Anak-anakku sekalian, adapun zakat yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah artinya adalah zakat yang dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok oleh setiap individu di bulan suci Ramadan. Kemudian, waktu mengeluarkan zakat fitrah adalah ketika kita sudah mulai masuk tanggal 1 Ramadan, kemudian sampai akhir sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri selesai. Adapun ukuran zakat fitrah
adalah 1 sok sama dengan 4 mud atau setara dengan 2,5 kg. Kemudian syarat mengeluarkan zakat fitrah adalah beragama Islam. Yang kedua, ada kelebihan harta dalam arti memiliki makanan pokok sampai dengan hari raya dan siang harinya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita masih memasuki bulan suci Ramadan. Yang artinya adalah ketika ada bayi yang lahir ya di pagi hari sebelum pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri dilaksanakan atau selesai, maka bayi tersebut pun masih dikenakan zakat fitrahnya. Anak-anakku sekalian, kemudian yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Artinya adalah mengeluarkan sebagian harta dengan ukuran dan syarat tertentu yang tujuannya adalah untuk membersihkan harta itu sendiri. Anak-anakku sekalian, adapun jenis-jenis harta yang wajib dizakati, yang pertama adalah emas dan perak, yang kedua adalah zakat pertanian atau perkebunan, yang ketiga adalah zakat peternakan, yang keempat adalah zakat perdagangan, yang kelima adalah rikaz ataupun barang temuan, dan yang keenam adalah zakat profesi. Seseorang diwajibkan mengeluarkan zakatnya apabila memenuhi 2 persyaratan. Yang pertama, telah mencapai nisab. Nisab itu artinya telah mencapai batas ukuran minimal mengeluarkan zakat. Contohnya, apabila zakatnya zakat emas, maka nisabnya adalah 85 gram. Adapun syarat yang kedua mengeluarkan zakat adalah telah mencapai haul ataupun perputaran 1 tahun kalender Hijriyah. Anak-anakku sekalian, sekarang kita akan masuki tentang jenis-jenis harta yang wajib dizakati. Yang pertama adalah zakat emas. Adapun zakat emas itu nisabnya adalah 85 gram dan waktu pengeluarannya apabila telah dimiliki selama 1 tahun atau setelah haul. Kemudian kadar zakatnya adalah 2,5%. Kemudian yang kedua adalah perak. Perak itu nisabnya adalah 595 gram, yaitu setelah kita miliki selama 1 tahun dan kadarnya adalah 2,5%. Kemudian yang ketiga adalah zakat profesi, adalah senilai dengan zakat emas, yaitu 85 gram ya selama 1 tahun, dan kadar yang kita keluarkan adalah 2,5%. Kemudian zakat perniagaan atau perdagangan itu pun sama, senilai dengan zakat emas, yaitu 85 gram setelah kita miliki selama 1 tahun, dan kadarnya pun sama, 2,5%. Selanjutnya adalah zakat pertanian, yaitu yang pertama ya apabila hasil pertanian yang berkulit, yaitu 1,4 ton. Ya, jika tidak berkulit hasilnya, maka yang dikeluarkan nisabnya adalah 0,7 ton. Nah, adapun waktunya adalah pada saat panen, maka kita keluarkan zakatnya. Adapun kadarnya berbeda. Ada yang 5% apabila pengairannya mengeluarkan biaya untuk pengairannya. Adapun jika tidak mengeluarkan biaya untuk pengairannya, ya, dengan tada hujan, dengan menggunakan air hujan, maka kadarnya adalah 10%. Dan yang terakhir adalah rikaz. Rikaz itu barang temuan, ya, yaitu nisabnya adalah tanpa nisab dan juga tidak ada batas waktunya. Saat itu ditemukan kita keluarkan, dan kadarnya adalah 20%. Anak-anakku sekalian, di dalam pembahasan kita ini ada 2 istilah. Yang pertama ada istilah muzaki. Muzaki artinya adalah orang-orang yang mengeluarkan zakat. Ya, kemudian yang kedua adalah istilah mustahik. Mustahik itu artinya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa ada 8 asnaf, ada 8 golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Adapun yang pertama adalah golongan fakir, yaitu mereka yang tidak memiliki harta, tidak memiliki pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah miskin. Miskin adalah mereka yang memiliki pekerjaan, akan tetapi yang mereka dapatkan, yang mereka hasilkan
tidak memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kemudian ada lagi istilahnya gharim. Gharim itu adalah orang-orang yang berhutang di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti untuk pembangunan masjid dan lain-lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada amil zakat, yaitu orang-orang yang mengurusi dan membagikan zakat kepada para mustahik. Kemudian ada golongan fi sabilillah, yaitu golongan orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti para guru agama, guru mengaji, kemudian mereka para santri dan lain sebagainya. Kemudian ada mu'allaf. Ya, mu'allaf orang-orang yang telah masuk ke dalam agama Islam atau baru masuk ke dalam agama Islam. Kemudian ada berikutnya ada riqab. Riqab itu adalah hamba sahaya ataupun budak. Kemudian berikutnya golongan ibnu sabil, yaitu para musafir, orang-orang yang kehabisan biaya, kehabisan bekal, kemudian mereka berhak untuk diberikan zakat. Nah, inilah 8 asnaf atau mustahik yang harus diberikan zakat kepada mereka. Semoga bermanfaat. Anakku sekalian, adapun selanjutnya adalah lafaz niat mengeluarkan zakat. Ya, yang pertama adalah lafaz niat mengeluarkan zakat fitrah di bulan suci Ramadan. Perhatikan, Bapak akan bacakan lafalnya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhu lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Adapun yang kedua, lafaz niat mengeluarkan zakat mal adalah sebagai berikut. Nawaitu an ukhrija zakatal mali fardhu lillahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat mal untuk diri saya karena Allah Ta'ala. Anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, adapun yang terakhir adalah hikmah kita mengeluarkan zakat. Ya, yang pertama hikmah kita mengeluarkan zakat fitrah sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis beliau, bahwa zakat fitrah yang kita keluarkan di bulan suci Ramadan akan menambal kekurangan dari ibadah puasa kita. Mungkin selama kita berpuasa kita suka melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat, mengucapkan sesuatu yang kurang bermanfaat, kurang berfaedah, kurang baik, maka nanti akan ditutupi, disempurnakan melalui zakat fitrah, dan juga menumbuhkan kepedulian sosial kepada saudara kita sesama muslim dalam bentuk kita mengeluarkan zakat fitrah, memberikan makan kepada mereka. Adapun hikmah dari mengeluarkan zakat secara umum, ya, adalah yang pertama, kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah akan menghapus dosa kesalahan kita di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga adalah akan menjadikan harta kita semakin berkah dan bertambah. Karena pada hakikatnya meskipun kita mengeluarkan harta kita, kita akan menyuburkan, akan menambahkan, memberkahkan harta kita itu sendiri. Kemudian selanjutnya, hikmah dari mengeluarkan zakat adalah menjadikan atau mensucikan, membersihkan diri orang yang mengeluarkan zakat, membersihkan, mensucikan harta yang dikeluarkan. Nah, kemudian hikmah dari mengeluarkan zakat yang lain adalah melatih diri kita, kepekaan sosial kita kepada saudara kita sesama muslim. Anak-anakku sekalian, inilah materi pelajaran kita hari ini tentang zakat fitrah dan juga zakat mal. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa melaksanakannya sehingga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, bukan menjadi orang-orang yang kufur terhadap rezeki yang Allah berikan kepada kita. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa penutup majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.